Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Saputri dari kelas MA 22C08. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai optimalisasi ekonomi dan analisis perilaku konsumen. Di dalam bab pertama atau pendahuluan, ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari optimalisasi ekonomi. Optimalisasi ekonomi bertujuan untuk mencapai hasil terbaik dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Ini adalah konsep yang mendasar dalam ilmu ekonomi yang memperjuangkan efisiensi dalam alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi selalu memiliki batasan dalam jumlahnya. Keterbatasan ini menciptakan kondisi di mana setiap keputusan alokasi harus mempertimbangkan trade-off antara alternatif yang tersedia. Optimalisasi ekonomi memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai konteks ekonomi, mulai dari tingkat mikro hingga makro. Dalam optimalisasi ekonomi, efisiensi merupakan kunci utamanya dalam tercapainya suatu sumber daya yang harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan hanya untuk satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lainnya. Yang selanjutnya ada dari latar belakang masalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen melibatkan serangkaian keputusan yang kompleks yang dilakukan oleh individu ataupun rumah tangga saat membeli dan menggunakan suatu produk ataupun jasa. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi si pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku konsumen agar mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Tetapi bagaimanapun juga, ketidakpuasan konsumen pada tingkat tertentu masih akan ada. Perilaku konsumen memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks bisnis dan pemasaran. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, mengidentifikasi segmen pasar yang potensial, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada rumusan masalah dari makalah ini. Yang pertama ada pengertian dan analisis dari optimalisasi ekonomi. Apa saja tujuan dari optimalisasi ekonomi? Bagaimana penerapan optimalisasi ekonomi? Bagaimana optimalisasi dengan kalkulus? Apa saja optimalisasi ekonomi? Apa pengertian dari analisis perilaku konsumen? Dimanfaatkan untuk siapa saja perilaku konsumen? Bagaimana proses dari analisis perilaku konsumen? Apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Dan teori apa saja yang digunakan dalam berperilaku konsumen? Selanjutnya di sini ada tujuan penulisan dari makalah, yaitu menjelaskan dan menguraikan optimalisasi ekonomi dan menganalisis perilaku konsumen, mengetahui teknik, faktor, teori, tujuan, dan manfaat dalam optimalisasi ekonomi dan analisis perilaku konsumen yang harus ada dalam menjalankan suatu bisnis, memberikan suatu masukan atau rekomendasi kepada para manajer dalam menjalankan bisnisnya agar dapat mengoptimalisasi dan menganalisis segala bentuk perilaku konsumen dalam berbisnis. Di bab 2 ini tentang pembahasan ada mengenai optimalisasi ekonomi. Yang pertama ada pengertian dari analisis optimalisasi ekonomi. Optimalisasi ekonomi adalah kemungkinan menyelesaikan terbaik dari sebuah permasalahan. Optimalisasi dalam hal ini maksudnya kita harus mampu menentukan langkah bagaimana menyelesaikan cara terbaik dari setiap
masalah. Dalam optimalisasi ekonomi, ada 4 masalah pokok yang harus kita selesaikan, yaitu pertama, maksimalisasi nilai perusahaan, metode penyajian hubungan nilai ekonomi, diferensian sebagai alat pembuat keputusan. Terminologi optimalisasi ekonomi adalah memaksimalisasi output dan meminimalisasi input. Terminologi optimalisasi merupakan solusi yang efisien atau berhasil guna dan efektif berdaya guna untuk hasil akhir dari pengambilan keputusan. Memaksimumkan persamaan merupakan pengertian yang kompleks sebab mencakup faktor-faktor penentu penerimaan, biaya, dan tingkat diskon rate untuk setiap tahun pada masa yang akan datang. Analisis optimalisasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang mana memaksimalkan laba total dengan mempergunakan kurva penerimaan total dan biaya total dari bab yang menentukan tahap analisis marginal berikutnya yang merupakan perhatian utama dari kita. Contoh dari optimalisasi bisa dilihat. Selanjutnya ada tujuan optimalisasi ekonomi. Yang pertama, titik perhatian pada ekonomi manajerial adalah manajer dapat mengambil keputusan perusahaan dengan cara yang paling efisien. Dalam bisnis, tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan laba dan meminimumkan biaya. Optimalisasi ekonomi adalah cara atau metode untuk memaksimumkan laba dan meminimumkan biaya. Solusi optimum merupakan solusi yang paling efisien bagi perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Tahap pertama dalam proses optimalisasi adalah menjelaskan hubungan ekonomi antar variabel. Dalam hal ini ada penjelasan hubungan nilai total, rata-rata, marginal, untuk penerimaan, revenue, biaya kos, dan laba profit. Yang ketiga ada metode optimalisasi ekonomi. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, reformasi struktural. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, inovasi dan penelitian. Yang ketujuh, promosi investasi asing. Yang kedelapan, kebijakan perdagangan. Yang kesembilan, pengembangan keuangan. Yang ke-10, perlindungan lingkungan. Setiap negara ataupun organisasi dapat menggunakan kombinasi dari metode ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas spesifik mereka untuk mencapai sebuah optimalisasi ekonomi yang diinginkan. Selanjutnya ada optimalisasi dengan kalkulus. Dalam optimalisasi dengan kalkulus ini dapat disesuaikan atau menentukan maksimum atau minimum dengan kalkulusnya. Yang selanjutnya kelima ada teknik optimalisasi ekonomi. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan dalam upaya optimalisasi ekonomi. Yang pertama, model matematis dan statistik. Yang kedua, analisis cost benefit. Yang ketiga, optimisasi matematis. Yang keempat, analisis sensitivitas. Yang kelima, teknik pengambilan keputusan. Yang keenam, analisis biaya penyakit. Yang ketujuh, simulasi komputer. Yang kedelapan, analisis input-output. Yang kesembilan, teknik pengukuran kinerja. Dan yang ke-10, analisis regresi ekonomi. Kombinasi dari berbagai teknik ini dapat membantu dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif, mengidentifikasi peluang dan risiko ekonomi, serta mencapai optimalisasi ekonomi yang diinginkan. Selanjutnya, dalam pembahasan ini ada analisis perilaku konsumen. Pengertian dari perilaku konsumen. Konsumen merupakan seorang individu ataupun organisasi. Mereka memiliki peran yang berbeda dalam perilaku konsumen.
Mereka mungkin berperan sebagai inisiator, influencer, buyer, ataupun user. Dalam pengertiannya, menurut Shipman and Fanuc 2000 adalah perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari pembeli menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk jasa atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Ebert dan Griffin 1995, dapat dijelaskan sebagai upaya konsumen untuk membuat keputusan tentang suatu produk yang dibeli dan dikonsumsi. Jadi secara umum, definisi dari perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian sekitar kita di mana terdapat aspek pertukaran di dalamnya. Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 faktor penting di dalam definisi tersebut, yaitu perilaku konsumen adalah dinamis, melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian sekitar adanya aspek pertukaran. Selanjutnya ada manfaat perilaku konsumen. Manfaat perilaku konsumen bagi manajer. Manajer merupakan seorang yang memimpin suatu perusahaan. Dalam menjalankan suatu usahanya, manajer harus memahami perilaku konsumennya. Hal ini karena manajer pada dasarnya memiliki tugas yaitu mengawasi serta mengevaluasi perusahaannya agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan menyebarkan informasi serta mengkoordinir kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dari sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, ada manfaat perilaku konsumen bagi produsen. Produsen merupakan seorang yang mampu melakukan dan menghasilkan suatu barang, produk tertentu yang nantinya produk tersebut akan dijual lagi kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan konsumen yang diperlukan. Produsen menghasilkan suatu barang guna mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Guna mencapai tujuan tersebut, produsen harus mempelajari perilaku konsumen agar dapat mengetahui keadaan pasar dan konsumennya. Yang ketiga ada manfaat perilaku konsumen bagi birokrat. Birokrat merupakan orang yang bekerja di berbagai instansi pemerintah. Birokrat harus mempelajari perilaku konsumen agar mudah dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan suatu konsumen. Yang keempat adalah pemanfaatan perilaku konsumen bagi konsultan. Konsultan merupakan salah satu profesi yang dilakukan seseorang yang menyediakan kebutuhan berupa jasa, nasihat, ataupun solusi berdasarkan bidangnya masing-masing. Yang kelima, ada manfaat perilaku konsumen bagi peneliti. Peneliti merupakan salah satu profesi yang bertugas untuk menganalisis dan memahami tentang suatu hal. Hal yang diteliti misalnya keadaan pasar dan perilaku konsumen. Dengan mempelajari perilaku konsumen, peneliti mendapatkan sebuah pengetahuan. Selanjutnya ada proses dari analisis perilaku konsumen. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau problem recognition. Yang kedua ada pencari informasi source. Yang ketiga ada mengevaluasi alternatif evaluation. Yang keempat ada keputusan pembelian atau purchase decision. Yang kelima ada evaluasi pasca pembelian atau post evaluation. Selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut J. Stanton, ada 2 kekuatan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologi. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Kebudayaan, hal yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral,
adat, kebiasaan, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara faktor pribadi dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu pertama ada usia dan tahap daur ulang, kedua ada pekerjaan, ketiga gaya hidup, dan yang keempat ada kepribadian. Selanjutnya ada teori-teori dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada teori ekonomi mikro, yaitu beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Yang kedua ada teori psikologis, ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungannya. Yang ketiga ada teori antropologis, yaitu teori ini menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Selanjutnya dari bab ketiga ini atau penutup, dari kesimpulannya dapat diambil kesimpulan dalam makalah ini telah dibahas berbagai teknik yang digunakan dalam optimalisasi ekonomi, termasuk model matematis dan statistik, analisis cost benefit, optimalisasi matematis, analisis sensitivitas, teknis pengambilan keputusan, simulasi komputer, analisis input-output, teknik pengukuran kinerja, dan analisis regresi ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa optimalisasi ekonomi bukanlah tujuan yang mutlak, dan keputusan ekonomi harus diperhitungkan faktor-faktor sosialnya, lingkungannya, dan politik yang relevan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen termasuk faktor internal seperti kebutuhan, keinginan, sikap, dan motivasi, serta faktor eksternal seperti budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, penting untuk diingat bahwa perilaku konsumen bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, analisis perilaku konsumen perlu dilakukan secara terus-menerus dan memperhitungkan dinamika pasar dan perubahan lingkungan eksternal. Ya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.